Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan yang ke-6, yaitu nanti kita akan membahas dua bahasan, yaitu yang pertama infeksi intestinal dan juga tuberkulosis. Yang pertama adalah infeksi intestinal. Jadi yang pertama itu adalah penyakit kolera dengan kode A00. Seperti definisinya yang kita ketahui adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri Vibrio cholerae. Untuk epidemiologinya sendiri, di Indonesia itu pernah terjadi pandemi tahun 1961 di Provinsi Sulawesi ya, yang tepatnya di Makassar, dan ada di negara timur lainnya dan mencapai Bangladesh pada tahun 1963 dan di India tahun 1964 dan kawasan Soviet atau Rusia tahun 1965 sampai dengan tahun 1966 serta di Amerika Latin itu tahun 1991 dan kasus yang terbaru itu ada di Kuba pada tahun 2012. Untuk tanda dan gejala dari kolera sendiri, tanda yang pertama yaitu diare disertai dengan muntah. Kemudian yang kedua, feses berwarna keruh dengan lendir atau biasanya kita sebut dengan rice water stool. Yang ketiga, ada nyeri abdominal dan juga disertai dengan demam. Untuk patogenesisnya sendiri, itu tahapan pertama ada prepatogenesis atau stage of susceptibility, jadi mulai masuk untuk bakterinya. Kemudian tahap yang kedua ada tahap inkubasi, bakteri menginkubasi biasanya pada 12-72 jam atau maksimal paling lama adalah 7 hari. Untuk tahapan yang ketiga itu ada tahap penyakit dini atau stage of clinical disease. Jadi di situ ada produksi kolera, ya ada produksi toksin kolera yang nantinya akan melakukan sekresi cairan yang sangat banyak di intestinal. Kemudian yang keempat ada tahap penyakit lanjut, kemudian tahap yang kelima ada tahap akhir penyakit yaitu sembuh atau meninggal. Untuk diagnosisnya sendiri bisa kita ketahui dari gejala klinis, kemudian dari pemeriksaan fisik, dari kita ketahui di turgornya, turgor kulitnya, kemudian matanya cekung atau tidak, kemudian reaksi aglutinasi dengan antiserum spesifik, serta dilihat dari kultur bakteriologis. Untuk pencegahannya itu kita bisa menggunakan perlindungan ya dari menjaga sanitasi lingkungan. Kemudian yang kedua, mencuci tangan sebelum makan, kemudian menghindari makanan setengah masak, terutamanya pada golongan kerang dan ikan, kemudian melakukan isolasi segera pada penderita kolera, kemudian melakukan sterilisasi atau desinfektan benda yang terkena cairan muntahan dan juga feses, dan yang terakhir bisa dilakukan vaksin kolera. Untuk penanggulangannya itu bisa melakukan rehidrasi agresif baik secara oral maupun cara intravena. Yang kedua bisa diberikan obat antibiotik atau antimikroba, bisa berupa tetrasiklin, doksisiklin, ataupun golongan fibramisin. Kemudian yang ketiga bisa melakukan atau membersihkan lingkungannya dengan melakukan desinfektan dengan cara memanaskan atau bisa ditambahkan dengan asam karbol. Yang kedua ada penyakit tipoid dan paratipoid dengan kode A01, yaitu pengertiannya sendiri yaitu penyakit infeksi sistemik yang bersifat akut yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Jadi demam tifoid yang seperti kita ketahui itu pasti ada gejalanya, diantaranya ada sakit perut, kemudian demam yang tidak kunjung turun, kemudian hilang nafsu makan, kemudian gusi bengkak, dan juga muncul ruam-ruam di tubuh. Untuk etiologinya sendiri itu ada bakteri dari genus Salmonella, tepatnya adalah Salmonella typhi dan juga Salmonella paratyphi.
Untuk morfologi bakterinya itu biasanya tergambar ya pada gram negatif, kemudian Enterobacteriaceae, kemudian batangnya pendek dan kebanyakan berflagela, tidak berspora dan juga dia berkapsul. Untuk patofisiologinya ini bisa dilihat dari gambar ini. Terus kemudian penjelasannya ada di sini. Jadi pertama bakteri Salmonella typhi dia masuk ke saluran pencernaan. Jadi sebagian nanti dimusnahkan oleh asam lambung, dia bisa mati, tapi sebagian bisa masuk langsung ke usus halus. Yang masuk ke usus halus itu nanti dia akan masuk lagi di ileum terminalis membentuk limfoid ya. Jadi dari limfoid tadi dia akan sebagian hidup dan juga menetap, tapi sebagian lagi bisa menembus lamina propria. Untuk yang sebagian hidup dan menetap, itu bisa terjadi gejala perdarahan, kemudian menyebabkan perforasi, akhirnya sampai ke dinding perut, yaitu menyebabkan peradangan di dinding perut atau peritonitis yang ditandai dengan adanya nyeri tekan pada abdomen. Kemudian sebagian yang menembus lamina propria itu dia akan masuk ke dalam aliran limfe dan nantinya masuk ke kelenjar limfe mesenterikus ya yang nantinya akan menembus aliran darah dan masuk ke dalam hepar serta lien dan akhirnya menyebabkan hepatomegali dan juga splenomegali yang nantinya ini akan menyebabkan infeksi Salmonella typhi dan juga para TBI serta endotoksin yang dilepaskan dari bakteri tersebut yaitu zat pirogen oleh leukosit dan akhirnya bisa menyebabkan demam tifoid. Untuk masa penularannya sendiri itu bisa dari oral maupun fekal, kemudian eh, penularan karena higien dan sanitasi yang kurang, kemudian makanan minuman yang tercemar, kemudian kontak langsung dengan jari pasien yang sudah terkontaminasi, dan juga bisa berasal dari transplasental dari ibu hamil ke janin. Untuk anamnesanya itu bisa dilihat dari amanya, fevernya atau demamnya, gejala-gejala lain yaitu sakit kepala, menggigil, batuk, berkeringat, mialgia, malaise, atralgia, dan juga gejala dari gastrointestinalnya sendiri yaitu anoreksia, nyeri abdomen, mual, muntah, diare, dan juga konstipasi. Untuk pemeriksaan fisiknya itu yang minggu pertama pasti terjadi kenaikan suhu. Kemudian minggu kedua masih naik suhunya, kemudian disertai dengan bradikardia relatif, kemudian lidah yang berselaput, dipalpasi ada hepatomegali, ada splenomegali, kemudian ada meteorismus, kemudian biasanya ada juga yang disertai dengan gangguan mental yang bisa dilihat dari kondisi secara umum yaitu somnolen, kemudian stupor, koma, delirium, ataupun psikosis. Nah, untuk tanda gejala Roseola itu jarang ditemukan pada orang Indonesia. Untuk diagnosis kerjanya, jadi dilakukan ketika sudah ada tanda gejala tersebut, dilakukan pemeriksaan darah tepi. Jadi kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan bakteriologis dengan isolasi dan biakan kuman. Bisa juga dilakukan uji serologis ya, jadi menggunakan tes Widal dan juga ELISA, bisa juga menggunakan tes Tupex dan juga pemeriksaan dipstick. Kemudian juga bisa dilakukan uji TP-DOT, jadi untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG yang sudah ada proteinnya di membran luar dari Salmonella typhi. Hasilnya positif bila didapatkan 2-3 hari setelah infeksi. Untuk selain itu kita bisa melakukan identifikasi kuman secara molekuler. Jadi ini untuk melihat ya ini yang lebih akurat jadi mendeteksi DNA atau asal nukleat dari gen flagellin bakteri Salmonella typhi dalam darah dengan teknik hibridisasi asal nukleat atau amplifikasi DNA. Untuk pengobatannya bisa diberikan antibiotik ya tertera di situ dosisnya ada bisa diberikan chloramphenicol, amoxicillin, ceftriaxone dan juga cefixime. Selain itu kita juga memberikan dukungan suportif dengan cara memberikan pengertian bahwa demam tifoid yang ringan itu bisa dirawat di rumah, bisa dilakukan tirah baring, kemudian dilakukan isolasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan cairan serta kalori yang cukup. Untuk indikasi dirawat di rumah sakit itu jika dia eh,
masuk ke dalam kategori tifoid berat ya. Jadi di situ tujuannya untuk memenuhi kebutuhan cairan dan kalori biasanya lewat langsung IV ya, intravena, kemudian pemberian antipiretik bila demamnya lebih dari 39 derajat Celcius, kemudian pemberian diet yang tepat, kemudian transfusi darah bila diperlukan, jika terjadi komplikasi perdarahan saluran cerna. Kemudian cara pencegahannya itu bisa dengan cara menjaga kebersihan dari perorangan dan juga lingkungan, melakukan imunisasi yang aktif terutama ketika sudah kontak dengan demam tifoid, kemudian jika ada KLB dan juga ketika kita berpergian ke daerah yang endemik eh, penyakit ini. Kemudian untuk vaksinasinya bisa vaksinasi oral, kemudian bisa parenteral head panel inactivated vaccine, kemudian untuk komplikasinya sendiri dan juga vaksin polisakarida. Untuk komplikasinya sendiri itu ada komplikasi intestinal yang terjadi di usus, kemudian di lambung seperti itu. Kemudian ada komplikasi ekstra intestinal jadi di hepar, kemudian di jantung, kemudian di paru-paru, juga di ginjal. Kemudian komplikasi juga terhadap proses infeksi biasanya terjadi renjatan septik, kemudian koagulasi intravaskuler atau terjadi relaps dan juga karier pembawa. Kemudian untuk prognosanya sendiri itu baik jika penderita itu cepat berobat dan prognosa kurang baik atau buruk jika gejalanya itu menjadi gejala yang klinis dan berat. Contohnya terjadi hiperpireksia, kemudian kesadarannya menurun, komplikasi berat dan juga terjadi gizi buruk. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai penyakit sigelosis ya dengan kode A03 yaitu disentri basiler. Jadi penyakit bakteri akut yang menyerang usus besar dan bagian distal usus halus ditandai dengan diare serta ditandai gejala lainnya yaitu demam, nausea, toksemia, muntah dan juga kram dan terjadi tenesmus. Dan pada kasus yang khas itu kotorannya akan mengandung darah dan lendir. Ini yang khas sebagai akibat adanya ulcerasi pada mukosa. Untuk etiologi dan sifat agennya itu disebabkan oleh bakteri Shigella. Nah, bakteri ini termasuk genus Shigella. Untuk ini profil bakterinya seperti ini ya, jadi gram negatif, bentuk bantang, non-motif, anaerobik, fakultatif, kemudian tidak bertangkai, serta secara biokimia itu bisa meragikan laktosa sangat lambat, bahkan tidak sama sekali. Untuk masa inkubasinya itu 1-3 hari, tetapi bisa bervariasi dari 12-96 jam sampai dengan 1 minggu. Kemudian untuk penularannya itu berlangsung selama masa akut sampai dengan organisme tidak ditemukan lagi dalam tinja feses. Biasanya ini memerlukan waktu 4 minggu setelah sakit. Untuk asimptomatik karier itu dapat menularkan penyakit, yaitu dari status karier dapat bertahan sampai sebulan atau lebih lama. Dilakukanlah pengobatan dengan antibiotik untuk mengurangi lamanya seseorang menjadi karier sampai dengan beberapa hari. Untuk distribusi kejadian penyakit itu tersebar di seluruh dunia ya dan menyebabkan sekitar 600.000 kematian per tahun di seluruh dunia. Jadi 2/3 kasus dan yang kebanyakan meninggal adalah anak umur usia di bawah 10 tahun dan penyakit ini jarang terjadi pada usia bayi yang di bawah 6 bulan. Rata-rata serangan kedua pada anggota keluarga menjadi di atas 40%. Kenapa? Karena pada waktu usia bayi kurang dari 6 bulan dia jika mendapatkan ASI eksklusif maka imunitasnya akan tinggi. Kemudian siapa pembawanya? Itu adalah manusia. Kemudian cara penularnya secara langsung ataupun tidak langsung melalui rute orofekal ya dari penderita dengan gejala ataupun yang tanpa gejala ataupun dia karier ya tanda jangka pendek. Kemudian penularan bisa terjadi setelah menelan organisme dalam jumlah yang sangat kecil 10-100. Untuk kerentanan dan kekebalan itu setiap orang akan rentan terhadap infeksi dengan menelan organisme dalam bentuk kecil
orang sudah bisa sakit, sudah ada tanda gejala pada daerah endemis, ini biasanya sering anak-anak yang diserang dibandingkan orang dewasa. Di antara mereka yang terinfeksi itu banyak yang tanpa gejala. Untuk cara pencegahan dan pengawasannya sendiri itu bisa dilakukan menjaga kebersihan, kemudian personal hygiene-nya, mencuci sayur, kemudian untuk yang sudah menderita tidak boleh menyiapkan makanan, kemudian memasak makanan yang matang sampai matang, kemudian selalu menjaga sanitasi air, makanan maupun udara, kemudian mengatur pembuangan sampah dengan baik dan juga mengendalikan vektor dan binatang pengerat. Untuk pengawasannya sendiri bisa dilaporkan ke Dinkes setempat, melakukan isolasi, desinfeksi serentak, karantina, penata laksanaan kontak, investigasi kontak dan sumber infeksi, serta pengobatan yang lebih spesifik. Untuk yang selanjutnya ada diare dan gastroenteritis. Jadi di kode A09. Jadi penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar dari biasanya. Biasanya juga disertai dengan adanya perubahan bentuk dan konsistensi tinja dari penderita yang bersangkutan. Itu menurut Depkes RI tahun 2002. Untuk jenis penyakit diare itu biasanya terdiri dari diare akut dan kronis. Jadi akut itu dia terjadi beberapa hari dan biasanya disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun parasit. Untuk diare kronis itu dia berlangsung lama, ya, kemudian umumnya lebih dari 4 minggu, dan ini bisa mengindikasikan adanya gangguan yang serius seperti colitis ulcerativa atau penyakit Crohn atau sindrom iritasi usus besar. Untuk etiologi diare sendiri ada infeksi, malabsorpsi, alergi, keracunan, imunisasi defisiensi, dan juga sebab-sebab lainnya. Untuk patofisiologinya sendiri, orang dewasa sehat itu berat fesesnya bervariasi antara 100 sampai 300 gram per hari, tergantung apakah dia melakukan diet atau tidak, ya terutamanya untuk karbohidrat. Berdasarkan kategori kenaikan berat feses itu bisa menyebabkan perubahan, ya. Jadi patofisiologisnya ada osmotic diare, secretory diare, malabsorption, exudative diare, altered intestinal transit. Untuk mekanisme dasar yang menyebabkan timbulnya diare itu adalah yang pertama gangguan osmotik. Kemudian yang kedua ada gangguan sekresi. Sekresi biasanya toksin. Kemudian gangguan motilitas usus biasanya terjadi hiperperistaltik. Kemudian untuk patogenesisnya diare akut itu adalah masuknya zat cyanida yang masih hidup ke dalam usus halus setelah melewati rintangan asam lambung tadi, ya. Kemudian zat cyanida itu akan berkembang biak dalam usus halus, kemudian zat cyanida akan mengeluarkan toksin. Akibat toksin tersebut terjadi hipersekresi yang selanjutnya akan menimbulkan diare. Untuk patogenesis diare kronik itu adalah biasanya lebih kompleks dan faktor-faktor yang menimbulkannya adalah infeksi bakteri, parasit, malabsorpsi, malnutrisi, dan lain-lainnya. Dan ini nanti akan menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan asam basa atau asidosis metabolik, hipokalemi, gangguan gizi akibat kelaparan karena makanannya berkurang, pengeluarannya bertambah, terjadi hipoglikemia, serta gangguan sirkulasi darah. Untuk konsekuensinya akibat diare itu ada banyak, ya. Jadi bisa menyebabkan dehidrasi, kemudian bisa menyebabkan vaskular kolaps, kemudian hilangnya cairan elektrolit, kemudian kolaps lebih cepat daripada penderita yang sangat muda, tua, ataupun mengalami diare hebat. Dapat juga terjadi metabolis asidosis karena hilangnya bikarbonat, terjadi hipokalemi, dapat terjadi pada diare kronik yang hebat. Dapat juga terjadi kejang akibat diare yang berkepanjangan. Untuk diagnosisnya bisa langsung ke klinik, jadi untuk melihat apakah ada penyebab lama, kehebatan, serta keadaan kesehatan secara umum dan juga individu tersebut. Untuk kita lihat dari perjalanan penyakitnya, bisa juga dilihat dari pemeriksaan feses ya secara makroskopis maupun mikroskopis. Yang keempat bisa dari keadaan fluiditas, volume, terdapatnya darah, pus, mukus perlu dilihat juga.
Dan biasanya apabila yang terkena itu adalah bagian atas traktus digestivus, feses akan bersifat voluminus, yang cair ya. Kemudian pada penyakit di kolon itu dapat mengandung darah, pus, mukus, dan terdapat rasa tidak enak atau sakit pada abdomen. Apabila penyakit pada mukosa rektum itu diarenya lebih banyak frekuensinya, jumlah fesesnya sedikit, rasa sakit pada daerah rektum. Untuk pH itu biasanya mengalami penurunan, kemudian bisa terjadi vascular collapse, dehidrasi, dan berkurangnya kadar elektrolit, serta bisa menyebabkan anemia. Kemudian dapat juga dilakukan pemeriksaan abdomen dan juga proktoskopi. Untuk terapinya itu biasanya kita fokusnya itu pada simptom atau gejalanya. Nah, ini yang harus diobati. Kemudian yang selanjutnya ada gastroenteritis, jadi infeksi dan juga toksik. Gastroenteritis sendiri itu merupakan sindrom klinis yang manifestasinya sebagai akibat simptom traktus digestivus bagian atas. Kemudian biasanya terjadi kehilangan cairan elektrolit dan juga cairan dalam dari tubuh yang dapat terjadi ringan maupun sampai berat tergantung dari usia. Kemudian etiologinya itu sendiri adalah sifatnya generik dan sering masih merupakan sesuatu yang non-spesifik, tidak pasti, tidak diketahui penyebabnya untuk etiologinya. Penyakit-penyakit yang sudah diketahui itu disebabkan oleh karena adanya bakteri, virus, parasit, dan juga toksik yang dapat didiagnosa sebagai GE. Biasanya apabila penyebab pasti dari bakteri atau virus itu sudah diketahui, nah otomatis nanti dia lebih spesifik dalam memberikan penata laksanaan. Untuk patofisiologinya, diare bakteri karena eksotoksin. Kemudian yang kedua ada diare bakteri akibat invasi mukosa atau ulcerasi. Kemudian yang ketiga ada sindrom gastroenteritis kategori tidak lengkap. Kemudian keracunan makanan non bakteri dan juga berbagai penyebab lainnya. Untuk epidemiologi diare itu ada yang pertama penyebaran kuman yang bisa menyebabkan diare. Nah, ini beberapa contoh perilaku yang menyebabkan penyebaran kuman enterik dan meningkatkan risiko terjadinya diare. Jadi tidak memberikan ASI, kemudian menggunakan botol yang masih tercemar kuman, kemudian menyimpan makanan masak di suhu kamar, kayak gitu. Kemudian meminum air minum yang sudah tercemar, tidak mencuci tangan, kemudian tidak membuang tinja sesuai dengan SOP-nya. Kemudian faktor bisa jadi dari faktor penjamu yang meningkatkan kerentanan terhadap diare. Nah, ini biasanya tadi tidak memberikan ASI, kemudian kurang gizi, kemudian mengalami penyakit campak, kemudian ada imunosupresi dan juga secara proporsional diare itu lebih banyak terjadi pada golongan balita. Untuk faktor lingkungan dan perilaku itu ada dua faktor, jadi sarana air bersih dan juga pembuangan tinja. Nah, kedua faktor ini harus berinteraksi bersama dengan perilaku manusia. Jadi, faktor lingkungan itu tidak sehat karena tercemar kuman diare dan berkumulasi dengan perilaku manusia yang tidak sehat, yaitu melalui makanan dan minuman, maka akan menimbulkan diare. Nah, ini tanda-tanda dan gejala diare. Ini ketika harus cuci tangan ya. Cara pencegahan diare bagaimana? Bisa mencuci tangan sesering mungkin untuk mencegah penyebaran virus diare, bisa mencegah diare dari makanan yang terkontaminasi. Nah, itu untuk materi yang pertama mengenai infeksi intestinal. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai tuberkulosis. Ya, seperti yang kalian ketahui, tuberkulosis paling banyak terjadi di paru. Untuk definisinya sendiri itu adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ini pengertiannya. Kemudian ini epidemiologinya. Jadi kebanyakan ada di India ya sesuai dengan jumlah dari populasinya. Jadi yang paling banyak India, Cina, Indonesia seperti itu.
Nah, ini epidemiologinya bisa dilihat dari gambarnya, warnanya. Ini juga. Dan ini adalah jumlah dari TB pasien yang diketahui memiliki riwayat HIV. Kemudian klasifikasi TBC. Itu ada TB 0 sampai dengan 5. Untuk etiologi dan faktor resiko TBC, nah itu bisa dilihat ya. Jadi ada penyakit infeksi kronis, ini pengertiannya dulu. Siapa yang menyebabkan infeksi? Dia adalah Mycobacterium tuberculosis. Biasanya bakteri ini menyerang paru dan sebagian kecil dari organ tubuh yang lain. Jadi bukan hanya di paru untuk divisinya. Nah, seperti ini Mycobacterium tuberculosis. Untuk etiologi TBC sendiri itu mempunyai sifat khusus, yaitu tahan terhadap asam pada saat pewarnaan. Jadi ini harus dipakai untuk mengidentifikasinya dengan cara mengambil sampel dahak secara mikroskopis. Biasanya ini disebut dengan basil tahan asam atau BTA. Untuk mikrobakterium tuberkulosis cepat mati dengan matahari langsung, tetapi dapat bertahan hidup pada tempat yang gelap dan juga lembab. Kuman ini itu juga memiliki sifat khusus lainnya yaitu dorman. Untuk etiologi TBC-nya sendiri itu adalah penderita TBC BTA positif pada waktu batu atau bersin dan penderita menyebarkan kuman ke udara atau airborne gitu ya. Kemudian droplet yang mengandung kuman itu dapat bertahan di udara pada waktu suhu kamar beberapa jam. Jadi prosesnya dropletnya terhidup, kemudian masuk ke saluran pernafasan, kemudian kuman tuberkulosis masuk ke dalam tubuh. Kuman tuberkulosis menyebar dari paru-paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, saluran nafas, atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Untuk etiologinya sendiri, daya penularannya itu ditentukan oleh banyaknya kuman yang sudah masuk. Semakin tinggi derajat positif hasil pemeriksaannya dahak, maka makin menular penderita tersebut. Bila dari pemeriksaan dahak negatif, terus kemudian tidak terlihat kuman, maka penderita tersebut dianggap tidak menular. Untuk faktor resiko TBC sendiri, itu ada faktor umur, jenis kelamin, pekerjaan, merokok, pencahayaan, kondisi rumah, kelembapan udara, dan juga status gizi. Untuk faktor risiko TBC bisa berasal dari umur karena semakin lama dia kemungkinan menderita TBC ini semakin besar. Kemudian dari faktor jenis kelamin ya, jadi laki-laki hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah penderita TB pada perempuan. Untuk faktor risiko yang lain itu ada faktor pekerjaan, kebiasaan merokok, dan juga pencahayaan ruangan yang kurang sinar matahari. Untuk yang lainnya itu ada kondisi rumah, kelembapan udara, kemudian status gizi. Untuk patofisiologinya TBC itu bisa dilihat karena kuman yang dibersihkan atau dibatukan keluar menjadi droplet nuklei dalam udara. Nah, itu kita tidak bisa melihat di mana ada kuman tersebut. Partikel infeksi ini dapat menetap dalam udara bebas selama 1-2 jam. Bila partikel ini terhisap oleh orangnya sehat, maka ia akan menempel pada paru-paru. Kemudian patofisiologi tuberkulosis sendiri ada infeksi primer. Kemudian infeksi pasca primer. Dan ini bentukannya ya ketika kita belum eh, apa ini? Maksudnya bentukannya ketika seseorang itu terkena virus ini atau bakteri ini. Kemudian patofisiologinya tuberkulosis sendiri bisa dilihat di gambar ini. Nah, juga ini juga ya. Kemudian jadi patofisiologi secara lengkap itu penderita TB aktif bersalin, kemudian droplet terhidup dan akhirnya bakteri bisa menyebar. Untuk patogenesisnya ini ya, jadi bisa dilihat sesuai dengan rute dari orang yang terinfeksi bersih dan mengeluarkan droplet, dia akan melakukan serangkaian itu kegiatan ya. Jadi
nanti bisa menyebabkan dapat sekresi sitokin dulu, kemudian setelah itu ada aktivasi makrofag dan juga nanti dia akan sembuh total. Nah, ini contohnya alurnya. Kemudian manifestasi klinik. Ya, dari TBC itu apa aja sih seperti itu. Jadi biasanya ada batuk lebih dari 4 minggu dengan atau tanpa sputum, malaise, kemudian gejala flu, demam derajat rendah, nyeri dada dan juga batuk darah. Untuk manifestasi TBC-nya itu ada 4, jadi ada tahap asimptomitas, tahap mulainya masuk dengan gejala, kemudian gejala TB paru yang khas ya, kemudian stagnasi dan juga regresi, eksaserbasi yang memburuk, kemudian gejala berulang dan menjadi kronik. Untuk pemeriksaan TBC sendiri itu bisa dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis penyakit, dan dokumentasi. Kemudian diagnosis bandingnya itu bisa dibaca ya, jadi masing-masing dewasa anak juga ada semuanya. Untuk prinsip penata laksanaan, jadi segera mungkin menghentikan progresivitas penyakit. Prinsip pengobatan tersebut itu adalah yang pertama memberikan obat antituberkulosis, yang ketiga itu menghilang atau menyingkirkan produk infeksi. Untuk penjagaannya bisa dengan vaksin BCG dan juga kemoprofilaksis. Kemudian untuk pengobatan TBC-nya sendiri bisa dilakukan terapi konservatif. Kemudian pengobatan dibagi menjadi 2 interval, yaitu bulan 2 sampai dengan 3 dan juga fase lanjutan 4 sampai 7. Untuk obat antituberkulosanya sendiri atau OAT itu bisa dibaca di sini ya. Jadi ada obat-obat golongan isoniazid, kemudian rifampicin, pyrazinamide, kemudian etumbolon, streptomycin. Untuk obat anti tuberkulosa itu biasanya didapatkan dari program P2T paru. Jadi ada kategori 1, kemudian entah kategori 2, kategori 2 ini, kemudian kategori 3. Untuk komplikasi TBC itu ada yang pertama komplikasi paru, kemudian komplikasi ekstra paru, dan komplikasi pada daerah kor pulmonal. Untuk patogenesisnya sendiri bisa dipelajari di sini. Nah, ini penyebab bakteri TBC. Kemudian untuk komplikasinya ada komplikasi jantung, paru, seperti itu. Terus komplikasi paru itu ada atelektasis, hemoptysis, fibrosis, bronkiektasis, pneumotorak, kemudian gagal nafas. Untuk gejala lainnya itu bisa atelektasis, hemoptysis, fibrosis, bronkiektasis, dan juga terjadi pneumonia toraks dan juga gagal nafas. Untuk gejalanya bisa dibaca. Untuk selanjutnya silakan mengisi link yang sudah tertera di sini. Jadi untuk link presensi silakan mengunjungi https kemudian garis miring ke kanan bit.ly, kemudian garis miring kedua hadir pertemuan 6. Untuk postesnya https bit.ly postes 6 kode. Untuk komplikasi gejala ekstra paru ya, itu bisa dilihat dari kondisi TBC-nya, apakah ada TBC tulang, usus, atau saluran yang lainnya. Kemudian TBC ekstra itu paru ringan ya, jadi bisa membawa TBC kelenjar limfe, pleuritis dengan eksudativa unilateral, kemudian efusi pleura, kemudian tulang. Untuk prognosisnya itu umumnya baik jika sudah ditangani, tetapi untuk yang tidak ditangani itu masih memerlukan waktu. Nah, ini referensinya bisa dibuka. Terima kasih atas kerjasamanya dan jangan lupa untuk mengisi link, kemudian link presensi dan juga link post test. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.